Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufaf Hamid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang living hadis beserta contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mempelajari materi tentang living hadis, yang dimaksud dengan hadis Nabi adalah ucapan, perilaku, sikap, dan takrir Nabi sekitar 14 abad yang lalu. Ia menjadi tuntunan hidup bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia sejak Islam hadir sampai akhir masa. Penelitian living hadis fokus pada pemahaman dan praktek hadis dalam kehidupan masyarakat muslim sehari-hari. Pemahaman seseorang terhadap teks hadis Nabi tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung kepada latar belakang pendidikan, minat, konteks sosial, politik, dan budaya orang yang memahaminya. Demikian juga praktek dalam masyarakat. Teks hadis yang sama bisa dipraktekkan secara berbeda oleh komunitas muslim. Hal ini terjadi karena adanya akulturasi Islam dengan budaya setempat. Menurut Sahiron Syamsuddin, living hadis adalah hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Sedangkan menurut Al-Fatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Pada prinsipnya adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat. Sementara Barbara de Metcalfe menyatakan bahwa living hadis mempunyai makna ganda yang mencakup pemahaman terhadap hadis dan internalisasi tertulis atau teks yang didengar ke dalam kehidupan nyata. Living hadis menurutnya, living hadis mempunyai 3 pola kerja. Pertama, yaitu semua terjemahan, khususnya terjemahan atau ringkasan dari hadis, mengkonstruk sebuah framework untuk melakukan kritik budaya yang otoritatif dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kedua, ketika ada kontestasi antara teks dengan konteks, maka penyelesaiannya melalui teks lain baik tertulis maupun lisan. Ketiga, semua teks memberikan kontribusi untuk masyarakat tentang apa yang ingin diketahuinya. Ada 3 model variasi living hadis, yaitu diantaranya yang pertama yaitu tradisi tulis. Tradisi tulis biasanya dalam bentuk tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis dan diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi. Dan yang kedua yaitu tradisi lisan. Seiring muncul bersamanya dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Misalnya tradisi di beberapa pesantren melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat lebih panjang daripada biasanya. Karena ada tradisi membaca surat Hamim, Al-Sajadah, dan Al-Insan. Dan yang ketiga yaitu tradisi praktek. Penelitian living hadis menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan subjek penelitian. Berikut ini beberapa pendekatan dalam penelitian living hadis. Yang pertama yaitu pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen atau teks-teks hadis baik dari segi sanad maupun matan hadis. Yang kedua yaitu pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Sedangkan penelitian antropologi mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seseorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Upacara keagamaan mengandung 4 aspek, yakni tempat upacara, waktu upacara, media dan alat upacara, dan orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara. Dan yang ketiga yaitu pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya. Artinya, mengkaji agama secara filosofis
dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Dan yang keempat yaitu pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutika mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang, karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca, yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Metode penelitian Living Hadis yang fokus pada everyday life merupakan penelitian kualitatif dengan ciri-ciri berlatar belakang alami, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses dari sebuah fenomena sosial daripada hasil fenomena tersebut, menggunakan analisis induktif, adanya pengumpulan makna dalam hidup. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan, penglihatan. Secara khusus adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan. Observasi bertujuan untuk mengamati fenomena sosial keagamaan sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan penelitian memandang fenomena tersebut sebagai proses untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam laporan penelitian dan penyajian untuk melakukan eksplorasi atas sosial setting di mana fenomena terjadi. Dan yang kedua yaitu wawancara. Wawancara atau interview merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh data yang bentuknya catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan, agenda, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan living hadis dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, yaitu bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktek yang dijalankan umat Islam, seperti bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Kegiatan ini pernah saya rasakan ketika saya masih berada di pondok pesantren dulu. Di kalangan pesantren yang kiainya hafid Al-Quran, sholat subuh hari Jumat relatif panjang, yaitu H-Mim Al-Sajadah Al-Insan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh pada hari Jumat membaca ayat Alif, Lam, Mim, Tanzil, dan seterusnya. Quran surat As-Sajadah. Dan hal ata al-insan minad dahri. Quran surat Al-Insan. Adapun untuk sholat Jumat, Nabi Muhammad SAW membaca surat Quran surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Kadang-kadang sang imam juga membaca surat Al-A'la dan Al-Ghosyah atau Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Namun untuk kedua ayat yang terakhir, kadang-kadang hanya dibaca 3 ayat terakhir dalam masing-masing surat. Terdapat pula tradisi yang berkembang di pesantren ketika Ramadan, di mana santri-santri dan masyarakat yang menginginkan berpartisipasi dalam pembacaan kitab hadis Al-Bukhari. Istilah yang lazim digunakan adalah Bukharian. Hadis-hadis yang termuat dalam 4 jilid kitab Sahih Al-Bukhari dibaca dan diberi arti dengan bahasa Jawa selama sebulan penuh. Penelitian living hadis merupakan model penelitian baru dalam studi hadis. Selama ini, penelitian hadis hanya fokus pada penelitian teks baik dalam penelitian sanad maupun matan. Penelitian living hadis memungkinkan penelitian hadis tidak hanya fokus pada penelitian pustaka, akan tetapi juga penelitian lapangan. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam living hadis tidak berbeda dengan penelitian sosial keagamaan lainnya. Penelitian ini bisa menggunakan metode pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara untuk pendekatan menggunakan berbagai pendekatan ilmu sosial lain seperti pendekatan fenomenologi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.